Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gianti Gita Pertiwi dengan NIM 1402622043 dari kelas A Pendidikan Geografi 2022. Video ini akan menampilkan hasil micro teaching saya di Sintak 3 part 2 dengan materi serba-serbi geografi kelas 10 semester 1. Pada Sintak ini saya akan menampilkan para siswa untuk mempresentasikan hasil data yang sudah diorganisir ke data khusus yang sudah dikelompokkan pada data umum di Sintak 2. Hasil micro teachingnya akan ditampilkan setelah ini. Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam, siang Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sama ya. Seperti biasa sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Siapa mau memimpin kelasnya? Aku dari teman-teman guru kita memasuki pelajaran pada hari ini yaitu geografi. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa sebentar. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu sebelum belajar ya. Hari ini siapa yang nggak hadir? Hadir semua Bu. Masya Oh, Allah. mau coba. Bagus sekali ya. Minggu lalu itu kita bahas apa ya? Ada tugas nggak kemarin? Ada Bu. Kemarin mengorganisasikan data Bu. Oke. Terus kelompoknya juga udah dibagi dua tema juga ya? Sudah, Bu. Udah ada. Ini Jumpuki ada berkelompok juga. Sudah Bu. Sudah. Untuk tahap ini itu seharusnya udah masuk masa perkenalan awam untuk berpikir kritis dan memilah data ya. Kemarin itu sudah disuruh juga untuk melengkapi data-datanya ya, dan juga untuk filenya sudah dikirim ke ibu dalam bentuk scan foto ya. Walaupun ibu sudah tahu ini data dari kalian juga, tapi ibu pengen tahu lagi nih alasan kalian untuk memilih data tersebut. Saatnya kalian presentasikan hasil datanya di berdiri aja di meja ini, di depan meja ini aja ya. Dan jelaskan alasannya. Dan mulai dari kelompok fisik dulu untuk mempresentasikan. Oke, selamat siang Bu Buda dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil data atau Izin Bu, polisi kelompok 1 kelompok 1 astagfirullah maaf ya. Iya, kami dari kelompok 1 fisik ingin mempresentasikan hasil organisir data kelompok kami. Yang temanya itu adalah banjir. Sebelum kita masuk ke presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri yaitu Muhammad Raihan Arifin. Di sebelah kanan saya ada Adinda Tangga. Di sebelah kiri saya ada Hana Olivia, dilanjut oleh Raihan Romansyah, dan terakhir Yeni Nurulita. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Hana. Oke, jadi datanya itu Bu, judul sumber, penyebab dan upaya penanganan banjir. Jenis sumber, tahun dan penciptanya yaitu dari artikel Kementerian PUPR pada tahun 2011. Rangkumannya, jumlah penduduk yang terus bertambah serta kegiatan manusia di sekitar sungai mengakibatkan penurunan fungsi sungai, ditandai dengan penyempitan lebar sungai, pendangkalan dan pencemaran sungai. Fungsi sungai sebagai tempat aliran air beralih menjadi pemukiman dan tempat kegiatan manusia. Kapasitas sungai yang sudah berkurang, salah satu penyebabnya ialah masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan perilaku masyarakat yang masih suka membuang sampah di sungai. Hal ini tentu saja menyebabkan penyempitan terhadap ruang lingkungan sungai. Penanganan banjir dengan membangun bendungan, tanggul, dan infrastruktur fisik lainnya tidaklah mudah dikarenakan masih sulitnya proses pembebasan lahan yang dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk bersedia menjual lahan ke pemerintah
bagi kepentingan umum. Untuk mengatasi kemungkinan banjir di sekitar Jakarta, Ditjen SDA sudah menyediakan alat pendeteksi dini untuk mengetahui kiriman air dari pintu air Katulampa 13-14 jam sudah sampai di Depok dengan transisi waktu yang dapat diprediksi. Yayat mengatakan perlunya daerah resapan air di Jakarta yang sudah berkurang harus bisa ditangani oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dan tentu saja perlunya peran serta dukungan masyarakat untuk dapat membuat sumur resapan dan juga biopori harus dilakukan, dan tentunya perlu sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat dapat mengerti. Oke, berikutnya ada sumber yang kedua, yaitu 4 prinsip geografi dan 10 konsep lengkap dengan contohnya. Ini merupakan artikel berita diterbitkan pada tahun 2022 oleh Nikita Dosa. Yang pertama, hubungan antara fenomena kami yaitu banjir, yaitu menggunakan prinsip persebaran, di mana prinsip persebaran menjelaskan bahwa fenomena geografi di bumi tidak merata. Fenomena geografi termasuk gejala dan fakta geografi yang berkenaan dengan alam maupun manusia. Ini sama dengan jika kasusnya adalah banjir, seperti persebaran banjir itu sendiri dapat menyebar ke beberapa titik seperti kelurahan ataupun kecamatan yang lainnya dalam satu ruang wilayah. Yang kedua ada prinsip interrelasi. Prinsip geografi selanjutnya adalah prinsip interrelasi. Permasalahan yang terjadi di alam dengan manusia saling terkait. Interrelasi ini dapat terjadi antara alam dengan alam itu sendiri maupun alam dengan manusia. Seperti contohnya banjir ini dapat disebabkan oleh alam bahkan manusia. Kalau oleh alam karena curah hujannya yang sedang sampai banyak, sedangkan manusia disebabkan penggudulan hutan sehingga tanah tersebut tidak dapat menyerap air. Konsep geografi yang digunakan itu interaksi karena saling berkaitan dengan wilayah satu dengan yang lainnya yang menyebabkan banjir. Intinya Bu, dari penyebab banjir, solusi banjir, dan hal-hal berkaitan dengan banjir dan data yang kita temukan itu ya ada hubungannya lagi tuh Bu. Jadi baik pendekatan, konsep, dan prinsip yang kita mencari seharusnya sudah relevan dan sama dengan apa yang diusul. Terima kasih untuk kelompok fisik dan juga kembali yang berikan kontrol untuk kelompok 1. Kelompok fisik datanya sudah dipilah dengan baik untuk memecahkan masalahnya. Namun ada satu hal yang perlu akan sampaikan juga untuk pada bagian persebaran itu kalian nanti boleh tambahkan data dari BPS atau BMKG, BNPB itu terkait dengan titik mana aja nih yang kena banjir tersebut. Kalau mungkin kemarin sempat kalian katakan banjir di Kampung Melayu, kalian cari titik persebaran banjirnya di Kampung Melayu tersebut. Oke, gimana? Siapa sudah paham penambahan tersebut? Baik, terima kasih Bu atas tambahannya. Oke, untuk kelompok sosial silakan presentasikan hasil datanya. Kami dari kelompok 2 membahas tentang aspek sosial, yaitu tentang kemacetan yang terjadi di Rawamangun. Dari bidul sumber. Oke Bu, untuk yang pertama dari bidul sumber kita ambil yang pertama itu 10 penyebab, judulnya 10 penyebab macet dan kurangnya penyelesaian. Jadi sumber tahun dan pencipta itu artikel dari Agung Kurniawan tahun 2020. Nah, rangkumannya yang pertama yaitu kapasitas jalan yang tidak memadai. Yang kedua, adalah di mana kondisi jalan yang bottleneck atau terjadi penyempitan perlu dilakukan upaya rekayasa untuk menyelesaikannya. 3, adanya pembangunan jalan. Kondisi ini sangat mempengaruhi terjadinya pelambatan. Terus selanjutnya ada sistem-sistem pertanggung jawaban yang mengabaikan dampak lalu lintas.
Krisnanda menyebutkan kebijakan dan pengaturan tata ruang seringkali dilalui dan diabaikan. Analisa dan solusi sebatas kelengkapan administrasi dan kepentingan seremonial atau supersial. Yang kelima, kesadaran masyarakat yang ada dari perilaku berlalu lintas yang melanggar menggunakan jalan atau badan yang bukan untuk lalu lintas. Oke, mungkin boleh diberikan salah. Oke, selanjutnya judul sumbernya itu ada macet banget lalu lintas dari Rawamangun ke Proklamasi 1 jam. Jadi sumber tahun sama penciptanya itu dari artikel berita tahun 2018. Penciptanya itu namanya Ricky. Rangkumannya, kemacetan dimulai dari Jalan Pemuda sekitar UNJ hingga Tugu Proklamasi dan membutuhkan waktu tempuh 1 jam. Kemacetan disebabkan adanya pembagian lajur di daerah Tugu Proklamasi. Selain dari arah Rawamangun, kemacetan terjadi dari arah Matraman ke Salemba. Bahkan untuk menempuh perjalanan dari Jalan Matraman Raya hingga Jalan Proklamasi dibutuhkan waktu lebih dari 40 menit. Nah, nggak cuma itu, kemacetan motor dan nggak cuma kemacetan motor dan mobil. Penumpukan Transjakarta juga terjadi dari arah Matraman menuju Senen. Pembatas jalan yang sebelumnya dipasang untuk kendaraan menuju Senen kini tampak sudah dibuka. Lampu lalu lintas di perempatan Matraman Raya juga sudah berfungsi, namun tetap saja hal itu tidak mengurangi kemacetan. Oke, selanjutnya yang ketiga itu judul sumbernya itu pembangunan LRT Stasiun Oke, saya ulangi. Yang ketiga itu jenis sumbernya itu pembangunan LRT fase 1B rute Kaldu Manggarai resmi dimulai. Menteri Perhubungan apresiasi konsistensi Pemprov DKI mengembangkan transportasi massal perkotaan. Terus ada jenis sumbernya itu dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia artikel berita 2023. Rangkumannya itu yang saya dapat, Menteri Budi mengungkapkan untuk membangun transportasi massal membutuhkan perencanaan yang baik dan dilakukan secara bertahap. Saya yakin Pak Gubernur DKI tidak akan menyediakan setahun jabatannya untuk menyelesaikan satu tahap pembangunan LRT di Jakarta. Kalau tidak diselesaikan bertahap sampai belasan tahun pun tidak akan dimulai pembangunannya. Tutur Menteri Perhubungan. Lebih lanjut yaitu Menteri Perhubungan berharap transportasi massal di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya semakin terintegrasi antara satu moda dengan moda lainnya, sehingga semakin meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi massal ketimbang kendaraan pribadi. Oke, dilanjutkan. Dengan semakin panjangnya rute LRT Jakarta, diharapkan penumpangnya semakin banyak. Saya sekali lagi mengimbau masyarakat untuk menggunakan transportasi massal. Dengan begitu dapat mengurangi kemacetan, mengurangi kerugian secara finansial, dan lingkungan menjadi lebih baik, ujar Menteri Perhubungan. Baik, data-data yang kami pilih karena ada hubungan dengan penyebab macet secara dasarnya memberikan solusi di dalamnya, serta terdapat pula yang menunjukkan kalau Rawamangun juga sering terjadi macet. Itu saja Bu yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada tambahan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk masing-masing karena telah untuk tambahan dari kelompok kedua tidak ada, karena data yang kalian sudah dapatkan itu sudah memecahkan permasalahan dari kemacetan tersebut dan datanya pun juga tidak ada untuk menyatukan permasalahan tersebut. Oke, dari data-data yang sudah dipaparkan ini menunjukkan kalian tuh sudah berpikir kritis dalam mengolah datanya untuk menjawab permasalahan yang kalian dapat
dan bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya. Berikan tepuk tangan kembali. Data yang kalian lakukan itu bukan hanya dijamin saja ya. Untuk pertemuan berikutnya akan ada tugas berikutnya yang berkaitan dengan data tersebut yang akan dijelaskan di minggu depan. Oke, untuk mata pelajaran kali ini, pemimpin kelas silakan berikut pemimpin doanya. Oke, teman-teman dan ibu kita, karena jam pelajaran telah selesai, maka baiknya kita berdoa agar apa yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi juga oleh kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, berdoa dimulai. Berdoa memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas antusiasmenya. Tetap semangat dan jaga kesehatan untuk kalian semua. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.